Pemirsa, warga di Mamuju, Sulawesi Barat menyemangati pasien COVID-19 saat dievakuasi dari rumahnya. Warga berdiri di sepanjang jalan dan bersorak memberikan semangat. Video ini pun viral di media sosial. Samapta Polda Metro Jaya bersama Palang Merah Indonesia menjalankan operasi penyemprotan disinfektan secara masif. Para personil Samapta akan mengawal setiap mobil gunner milik PMI yang menyemprot di tempat-tempat keramaian. Memasuki hari kelima PSBB, operasi penyemprotan disinfektan secara masif dengan mobil gunner spray milik Palang Merah Indonesia kini diperkuat Samapta Polda Metro Jaya. 10 armada mobil patroli pengawal Samapta dikerahkan mengawal setiap mobil gunner PMI. Selain mengawal mobilitas gunner PMI, personil Samapta Polda Metro Jaya juga ikut mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan COVID-19 melalui pengeras suara. Sebelumnya PMI juga diperkuat dengan para personil TNI yang bertugas mengoperasikan mobil gunner spray. Dengan dukungan TNI dan Polri ini, PMI akan terus menyemprot disinfektan secara masif selama 3 bulan ke depan. Di tengah maraknya penolakan jenazah pasien corona, seorang kepala desa di Wonosobo, Jawa Tengah justru menyiapkan tanah bagi pasien maupun tenaga medis yang meninggal dunia akibat corona. Tanah yang disediakan adalah tanah milik pribadi seluas ribuan meter persegi. Aksi Badarudin, Kepala Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah ini patut diapresiasi. Saat banyaknya warga yang menolak pemakaman pasien corona, Badarudin justru mewakafkan 1.758 meter persegi lahannya untuk pemakaman tenaga medis dan pasien corona. Perjuangan tim medis dan pesakit yang terserang karena virus corona, namun sampai detik terakhir, sampai ajal menjemput kematian, namun ada setengah warga yang menolak. Itu membuat saya miris dan membuat saya prihatin. Meski ia dan keluarganya ikhlas mewakafkan lahan ini, penolakan masih dilakukan oleh warga sekitar. Namun hal ini tidak menyurutkan niat mulianya untuk membantu sesama di tengah pandemi corona. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Minimnya jumlah petugas medis dan alat pelindung diri membuat pihak kepolisian tak tega membiarkan garda terdepan penanganan pasien virus corona bekerja sendirian. Sebagai bentuk apresiasi, Kapolres Wonosobo dan jajarannya terjun langsung membantu proses pemakaman salah seorang pasien yang terinfeksi COVID-19. Jenazah korban COVID-19 ini merupakan warga Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Warga Kaliwiro tersebut sebelumnya dirawat di Tangerang dan sampai di RSUD Setionegoro Wonosobo pada Selasa pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat meninggal dunia. Dalam proses pemakaman tidak mendapat adanya penolakan dari warga dan pemakaman dilaksanakan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan agama Islam. Karena keterbatasan petugas saat pemakaman, Kapolres Wonosobo AKBP Fangki Ani Sugiharto beserta jajarannya turun langsung dalam menangani pemakaman jenazah corona. Seorang bintara yang bertugas di Polsek di Membe, Polres Minahasa Utara, Bribka Jerry Tumundo diberikan penghargaan atas keberaniannya memakamkan jenazah pasien positif virus corona. Jenazah positif corona terlantar hingga lebih dari 2 jam karena tidak ada yang memakamkannya. Inilah aksi Bribka Jerry Tumundo memakamkan jenazah pasien yang positif corona yang terlantar lebih dari 2 jam karena tidak ada yang memakamkan. Bribka Jerry Tumundo pun harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya setelah membantu memakamkan pasien COVID-19. Ayah 3 anak ini mengaku awalnya takut saat melihat APD yang sudah disiapkan.
Namun karena jenazah pasien sudah 2 jam tidak ada yang menangani, akhirnya Bribka Yeri mengenakan alat pelindung diri dan membantu mengangkat peti jenazah. Atas aksinya, Kapolri Jenderal Idam Aziz pun menghubungi Bribka Yeri melalui panggilan video. Kapolri mengapresiasi dan memberikan penghargaan berupa prioritas masuk sekolah inspektur polisi. Jelas saat itu perasaan takut ada. Di mana perasaan takut itu timbul pada saat saya akan mengenakan atau memakai APD. Situ saya merasa was-was, merasa takut. Namun setelah saya diberikan arahan oleh juru bicara COVID-19 yaitu Dr. Dandel, bahwa apabila menggunakan APD jangan takut karena kita tidak akan tertular. Jadi saya memakai APD dan selanjutnya saya berjalan kaki ke arah ambulans. Namun pada saat saya berada di dekat ambulans, perasaan was-was dan takut itu kembali timbul. Dan saya berdoa kepada Tuhan agar supaya menghilangkan perasaan takut itu. Aksi ini tentu menjadi contoh di tengah pandemi COVID-19. Setiap orang harus memiliki rasa empati yang tinggi untuk saling membantu. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil dinas yang terparkir di halaman kantor Kelurahan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar Selasa malam. 1 orang petugas PPSU tewas. Api dengan cepat membakar sebuah mobil dinas di halaman kantor Kelurahan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Akibatnya, 1 orang yang merupakan petugas PPSU tewas akibat terjebak di dalam mobil. Tak lama berselang, petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berhasil memadamkan api. Tim identifikasi dari Polres Jakarta Timur langsung menyelidiki penyebab terbakarnya mobil dinas tersebut. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap artis senior Tio Pakusadewo terkait penyalahgunaan narkoba. Dari kediaman pelaku, polisi menyita paket ganja dan alat isap sabu. Selain Tio, polisi juga menangkap pesinetron Reza Alatas di sebuah hotel karena mengkonsumsi sabu. Artis senior Tio Pakusadewo kembali terjerat narkoba. Tio ditangkap di rumahnya di kawasan Trogong, Kota Tangerang pada Senin dini hari. Kasus ini berhasil terungkap setelah polisi mendapatkan informasi rumah Tio Pakusadewo kerap dijadikan tempat pesta narkoba. Selain Tio, di Tres Narkoba Polda Metro Jaya juga membekuk pesinetron Reza Alatas di sebuah kamar hotel di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan 10 April lalu. Dari dalam kamar, polisi menemukan 0,25 gram sabu beserta alat isap. Barang bukti yang berhasil kita amankan, pertama KTP-nya, kemudian ada 1 handphone, yang ketiga 1 bungkus kertas berisi ganja yang beratnya sekitar 18 gram dan seperangkat alat hisap sabu atau bom. Sebelumnya polisi menggerebek kediaman Tio Pakusadewo dan menemukan paket ganja seberat 18 gram dan alat hisap sabu. Ini adalah kali kedua Tio ditangkap karena narkoba setelah sebelumnya ditangkap tahun 2018 dan menjalani rehabilitasi.